the same. Looking back at the past, all the lessons that I learned. Every fall, every loss was a bridge that I burned. Now I'm stronger, now I'm wiser, got the fire in my soul. Every step, every breath, getting closer to my goal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Azhar dan para pengejar mimpi. Selamat datang di episode podcast perdana, episode spesial dari SD Islam Al-Azhar 54 Pekanbaru. Saya Astrid Ramadanti yang diberikan amanah untuk memandu perbincangan pada kesempatan ini. Di episode kali ini kita mengundang tamu yang luar biasa dan inspiratif. Tentunya kesempatan ini sudah kita tunggu-tunggu sejak lama. Kami bangga sekali menyambut Ananda Anakin Kaisan Munaf, murid yang kini duduk di kelas 6 Madinah SD Islam Al-Azhar 54 Pekanbaru dengan segudang prestasi dalam bidang matematika hingga kancah internasional bersama pahlawan di baliknya yaitu Ibunda Muharni. Terima kasih sebelumnya Bunda karena sudah bersedia meluangkan waktunya bersama kami di sini untuk berbagi cerita tentang Ananda Kaisan. Ya, terima kasih juga Bu untuk undangannya. Bisa jadi tamu pertama nih ya untuk edisi podcast di sini. Iya benar Bunda. Baik, sahabat Al-Azhar sudah siap untuk mendengarkan kisah anti mainstream tentang bagaimana rasanya membawa pulang medali baik dari dalam dan luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Baik. Oke, assalamualaikum Bunda dan Kaisan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Baik. Oke, untuk sesi pertama ini topik kita adalah tentang perjalanan prestasi Kaisan ya Bun. Oke, Kaisan kan dari segudang prestasi nasional hingga internasional, mana sih momen kemenangan yang paling Kaisan ingat atau yang paling berkesan buat Kaisan? Kayaknya yang cerdas cermat saat di Jakarta waktu itu. Yang event yang mana nih? Yang TKA. TKA ya. Oh, yang TKA TKA itu. Bintang Pelajar. Kenapa tuh kalau boleh tahu kenapa itu yang paling berkesan? Rasanya seru juga. Oh iya, karena seru. Oke. Terus Kaisan, Ibu mau tahu nih, ada nggak sih ritual yang Kaisan lakukan sebelum Kaisan ikut kompetisi? Dengar-dengar tuh Kaisan kan suka ini ya, sholat tahajud dulu gitu, rutin tahajud. Itu benar nggak sih? Biasanya cuman baca doa aja sih. Baca doa itu doang. Iya, Yang soal tahajud pas tahajud. mau dekat-dekat kegiatan. Tahajudnya rutin berarti ya? Tiap malam Bun? Enggak juga sih. Oh, enggak tiap. Kalau mau ujian, kalau mau ikut Oke. kompetisi. Oke, Kaisan hobinya apa nih kalau boleh tahu? Apa hobi adik? Suka makan. Suka makan ya? Makanan apa tuh yang jadi favoritnya Kaisan? Ada banyak juga sih. Lumpia, mie, bakwan, selalu lain-lain. Oh, makanan Indonesia ya? Makanan Iya, makanan Nusantara Indonesia. semua. Dimsum? Iya. Oh, dimsum. Oke. Selain makan, ada hobi lain nggak Kaisan? Kadang-kadang baca juga tadi. Oh, suka membaca Membaca, juga, Masya ya. Allah ya. Oke, Kaisan pernah nggak sih ketika lagi persiapan buat kompetisi, terus ngerasanya kayak, aduh capek pengen nyerah aja deh, atau aduh pengen rebahan aja. Pokoknya momen-momen yang seperti Kaisannya lagi nggak mood gitu. Pernah nggak ada momen seperti itu? Rasanya gak ada sih. Oh, nggak pernah ya? Oke, Masya Allah. Oke, Kaisan kan namanya juga sebuah kompetisi ya Bun. Pasti ada momennya dimana Kaisan mengalami kegagalan. Nah, gimana Kaisan ketika menghadapi sebuah kegagalan? Terus gimana supaya bisa semangat lagi nih buat ikut perlombaan? Ingat waktu yang KMNR yang gagal, terus bagaimana tuh?
Rasanya nangis lah. Pada saat itu menangis. Kemudian setelah itu bagaimana? Setelah itu biasa-biasa aja sih. Setelah itu biasa-biasa aja. Berarti nggak kehilangan semangat ya karena Mungkin pada saat gagal. itu memang sedih ya. Karena Kaisan ini juga kayaknya jiwa kompetitifnya tinggi ya. Ada kalanya mungkin memang kadang pada saat itu nggak bisa menerima kekalahan, tapi ya dengan Alhamdulillah. waktu akhirnya bisa ya. Alhamdulillah tahun depannya kan waktu itu KMNR ya masuk ya. gimana? Kan kemarin. Iya, yang pertama kali kan KMNR nggak dapet apa-apa. Terus tahun depannya akhirnya dapet. Emas. Wah, Nah, masya akhirnya dapat Allah, emas. dapat medali emas. Iya, Oke, jadi- seperti itu ya Kaisan ketika dihadapkan dengan kegagalan. Kaisan ketika ingin berkompetisi, tentu kan jadwal latihannya intens ya, Bun, jadwal Iya. pembinaannya. Nah, apakah Kaisan pernah nggak sih ada rasa terbebani gitu? Maksudnya Pada saat pembinaan kayak mau dekat dengan enggak jadwal lah. yang intens, Kayaknya nggak ada. nggak pernah terbebani sedikit pun? Palingan nggak ada. Oh, Kayaknya jadi nggak happy aja ya. Oh, alhamdulillah. Jadi ternyata dengan jadwal pembinaan yang intens sekalipun Kaisan tetap merasa happy dengan itu. karena biasanya juga nggak terlalu misalnya kayak OSA itu kan udah jauh hari dan mungkin kayak seminggu 2 kali nggak ini, makin dekat hari baru agak baru gitu ya Bu. makin Jadi agak nggak terlalu intens. ini. Oke, Kaisan menjadi juara bahkan sampai ke kancah internasional. Kan itu merupakan hal yang luar biasa dan keren banget ya, Bun. Tapi pernah nggak sih Kaisan merasa ada pressure sebagai murid yang memegang status sebagai murid yang berprestasi, ada pressure-nya nggak? Ada tekanannya nggak? Nggak ada. Nggak pernah ngerasa tertekan ya berarti ya Kaisan. Lempeng aja deh kayaknya. Ada kompetisi ya udah ayo dijabanin Iya. gitu ya Kaisan ya. Oke. Terus Kaisan kan udah pernah sampai ke panggung internasional. Pernah nggak sih ada momen awkward di sana atau mungkin ada kendala-kendala seperti bahasa ya, kemarin kan ke Cina ya? Iya. Itu gimana? Bisa Waktu ceritain di Cina momen bagaimana? ketika itu nggak? Ketemu teman-teman di sana. Ya kan teman-temannya dari beda negara tuh. Pakai bahasa Inggris aja. Pakai bahasa Inggris aja. Oke. Teman-teman di sana berarti paham ya apa yang Paham nggak? Oke. Ada cerita seru lainnya Kaisan ketika ikut kompetisi? Waktu di Cina atau kemarin terakhir di Malaysia kan ketemu orang-orang teman-teman dari berbagai Berbagai negara. negara, Nah, ada cerita apa? Kayaknya ada sih saat di TKA itu. Kok di TKA bukan yang di Cina atau di Malaysia, yang di Kalau yang di situ IMSO, nggak ada. IMSO. Nggak ada. Ketemu Nggak ada. teman-temannya nggak ada. Nggak ada. Yang di TKA itu apa tuh ceritanya? Kalau gitu saat lagi tahap provinsi ya. Oh, yang masih Provinsi. online. Oh. Iya, yang masih online. Gimana tuh? Kenapa di saat itu? Oh iya. Saat ronde 1 ngumpulin banyak poin-poin semuanya benar. Saat ronde 2 kita gak ada ngapa-ngapain. Nggak ada nambah ngapa-ngapain. Terus Iya, tapi kita tetap lolos saja. oh iya. Pas babak terakhirnya kali yang apa? Tambah Yang poin lagi. Puter Oh, nambah poin lagi. cepat Heeh. cepet jawab Iya, itu. benar. Nah. Cepet-cepetan. Oh. Nomor ronde 2 juga cepet-cepet benar juga. Oke, itu jadi keseruan tersendiri ya Iya. bagi Kaisan ya, Jadi karena mungkin sebelumnya kompetisi yang Kaisan ikuti itu kan kalau kayak matematika itu kan mengerjakan sendiri. Tidak ada kayak cerdas cermat. Dulu pernah satu kali dia ikut 2024 yang di Undri, ya. dapat. Iya, CMC. Dapat perak kok itu. Ya, dapat juara 2. Jadi itu kan ada apa istilahnya yang cepet-cepetan jawab itu. Nah, itu kan Sesi lebih rebutan. lebih menantang. Iya, Kalau yang lebih sebelumnya kayak di OSA, OSN, IMSO itu kan individual. iya, individual mengerjakan sendiri. Memang ada time limit, tapi ya dia manage Iya, sendiri aja. Nah, benar. mungkin kenapa berkesan? Ya karena ada itu lebih Ada ininya, ada lebih sesuatu yang meningkatkan challenging. adrenalinnya iya. gitu karena ada cepet-cepetannya itu gitu.
Terus ditambah lagi ini mungkin biasanya Kaisan kan individu ya Bun ya. Iya, betul. Di momen yang kemarin itu ketika TKA dan kayak si MC itu kan kelompok, jadi harus kerjasama sama teman-teman yang lain. Dan itu di panggung yang dilihatin penonton di depan panggung gitu kan, jadi dia juga ada mungkin ada stresnya juga gitu ya, agak groginya gitu ya, tapi juga harus berpacu dengan waktu, berpikir cepat dan lain-lain. Terus di sana waktu itu juga kayak backgroundnya itu dibikin ada kayak kayak ada animasinya kayak game gitu. Oh iya, kayak game gitu. Iya benar. Jadi kan lebih challenging kali gitu ya. Jadi makanya mungkin lebih berkesan. Selanjutnya ini untuk Bunda nih Bun. Iya, baik. Bunda gimana perasaannya ketika Kaisan itu banyak nih meraih prestasi bahkan sampai ke kancah internasional Bun? Ya, alhamdulillah pasti sangat bersyukur karena Kaisan bisa untuk sampai yang tingkat internasional itu juga kan prosesnya nggak langsung ya, panjang juga tuh Bu. Yang IMSO pertama itu melalui waktu itu OSN. Jadi karena Kaisan dapat medali di OSN, jadi ada jalur khusus, tapi tetap tes. Waktu itu dia tes lagi sakit tuh Bu, lagi demam, jadi diberi kesempatan sama pihak KPM, ada jalur untuk yang ikut OSN gitu, tapi tetap dites. Nah dengan sakit seperti itu ya dia tetap maju, tapi ya sudahlah, kalau sakit mungkin kan pikir saya kan nggak mungkin optimal. Ya tapi alhamdulillah masuk. Nah kemudian ada karantina lagi. Ada karantina. Setelah karantina itu juga seminggu lebih, hampir 2 minggu, 10 hari apa gitu. Nah itu juga biasanya kan kalau sebelumnya OSA atau ASN itu paling kan dia pergi 2 hari 3 hari. Nah itu kan tantangan juga ya, gimana ya dia nanti gitu kan. Itu karantinanya di mana? Di Bogor. Oh di Bogor. Baru dengan panitia atau tim dari Indonesia. Oh gitu. Jadi dia mempersiapkan dulu tim Indonesia yang terpilih, ada berapa orang, IPA dan matematik kan, IMSO itu 2. Baru setelah itu berangkat waktu itu yang pertama langsung ke Cina. Cina kan lumayan jauh ya Bu, terus agak bahasanya juga bagaimana gitu. Itu pertama kali tanpa ada guru. Biasanya kalau pergi OSA, OSN atau lomba lain ada pendamping dari guru, kita sudah biasa. Ini kan sama sekali guru juga nggak bisa ikut, orang tua nggak boleh ikut. Jadi gitu. benar-benar Kaisan sendiri. Iya, itunya juga. Sama Tapi teman-teman. alhamdulillah ternyata dia bisa tetap fokus dan alhamdulillah juga dapat medali. Masya Allah ya Kaisan, luar biasa itu di karantina sekian hari dan ternyata betul. Kaisan bisa melewatinya dengan belajar mandiri juga sebenarnya kan. Bukan hanya matematikanya saja, tapi belajar mandiri, sosialisasi sama teman dan lain-lain. Oh berarti itu momen yang dimana Kaisan itu sendirian dalam waktu yang cukup lama. Iya. Kalau lombanya lebih kurang 5 hari, tambah karantina 10 hari. Nah 2 mingguan, hampir 3 minggu, 2 ya gitu deh. Oke, gitu. Kalau dari Kaisan gimana nih Kaisan di momen ketika karantina kan jauh dari Bunda tuh. Biasanya kan selama ini ada Bunda atau biasanya paling minimal tuh ada guru pendamping. Ya, betul. Di momen itu Kaisan sendirian gimana rasanya? Awal-awal rasanya rindu sama ibu, tapi lama-kelamaan bisa main sama teman-temanku. Oh, udah mulai bisa beradaptasi. Ternyata dia mungkin karena Kaisan ini matematika itu sebenarnya lebih ke memang senang ya, gitu. Nggak pernah saya paksa atau les apa juga nggak ada. Gitu. Jadi emang dari kecil tuh senang. Jadi ketika dia dikumpulkan sama teman-teman yang sama-sama sefrekuensi, menyukai matematika, dan tadi juga karena ada jiwa kompetisi tadi,
Jadi dia ya senang-senang aja bisa beradaptasi akhirnya gitu. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali Kaisan. Oke, pertanyaan berikutnya Bun, kapan sih Bunda pertama kali sadarnya bahwa Kaisan ini punya potensi yang besar, terutama di bidang matematika? Ikut kompetisi pertama kali itu kelas 4 ya. Waktu itu KMNR, tapi waktu tahap awal 2023 akhir, habis itu ikut OSA 2024. Sebenarnya Kaisan itu seperti saya bilang, kayaknya kemampuan berhitung atau kemampuan matematikanya ini bisa dibilang ini pemberian dari Allah ya. Bakat dari dia gitu. Dari kecil dia tuh memang menyukai angka gitu ya. Sudah dari kecil berarti ya, dari waktu itu masih belum sekolah, jadi dia sudah mulai tertarik dengan angka, terus dengan buku. Nah, waktu ada kan buku-buku yang untuk buku TK itu yang ada berhitung, menulis, belajar menulis gitu. Nah, itu coba diberikan waktu itu, dan itu dia bisa menyelesaikan semua. Dia isi semua gitu. Yang ada misalkan ada nulis angka pakai titik-titik gitu, Bu. Yang tracing gitu. Angka. Terus kemudian menambah. Nah, terus juga permainannya suka yang balok gitu. Balok-balok menyusun balok. Logika seperti itu. Matematikanya sudah ya, kelihatan ya. Jadi memang senang. Jadi buku itu kalau dibeli sampai habis penuh dia isi. Itu udah berapa banyak itu dibeli sebelum masuk TK. Jadi memang senang. Habis itu sama ayahnya waktu TK itu juga sering dilatih tambah-tambah kali kurang, tapi tanpa hanya omongan seperti ini aja, misalnya ayo Kaisa 25 tambah 4 tambah ini kali ini gini dilatih gitu. Sudah ada stimulusnya juga ya. Karena dianya juga yang menunjukkan ketertarikan itu. Nah, kita kan coba fasilitasi. Nah, buku-buku itu habis beli lagi. Jadi memang diisi gitu semuanya. Kadang-kadang kan anak-anak dibeli tapi nggak sampai selesai kan. Nah, dia tuntas. Jadi kalau dapat buku dia baca, dia kerjakan sampai selesai tuntas, mau lagi yang baru gitu. Nah, tambah tadi latihan itu tambah kali kurang gitu-gitu. Makin ini akhirnya makin cepat. Nah, mulai ikut kompetisi ya ketika di SD kelas 4 ya. Ya, karena waktu itu kan yang kelas 4 ya, OSA kelas 4, terus KMNR, nah itu yang pertama. Masya Allah, luar biasa sekali Kaisan dari kecil ternyata ya. Jadi sama sekali nggak ada tekanan dari bunda ataupun ayahnya. Kaisan belajar ini, belajar itu, nggak ada. Jadi dia memang apa ya, bisa dibilang ya memang senang gitu, senang dengan belajar gitu. Masya Allah ya. Berarti memang sudah ada bakat, jadi bunda dan ayah tinggal memfasilitasi tinggal meneruskan aja gitu. Oke. Gimana bunda menerapkan sistem belajar untuk Kaisan? Apakah ada jadwal yang disiplin atau gimana nih bun? Iya, alhamdulillah kalau Kaisan sejak awal sekolah itu selalu ingat kalau dia misalnya ada tugas, ada PR gitu. Ya paling saya ngingetin aja, Dek ada PR, ada tugas. Ya kadang-kadang sebelum diingatkan dia sudah ingat gitu. Jadi dia selalu mengingat apa yang kewajibannya gitu ya, kayak PR, tugas dan lain-lain. Berarti Kaisan udah bertanggung jawab sekali ya Bu dengan tugasnya. Kalau masalah itu nggak terlalu ini ya Bu ya, karena dia juga tadi ya udah ingat sendiri. Kemudian ya paling kalau pas masa-masa ujian ASAS atau ASTS ya paling itu dia juga belajar gitu, dan dia belajar ya sama sih seperti anak-anak yang lain, belajar sendiri aja, dibaca gitu, mau dekat-dekat ujian juga. Berarti dari bunda nggak ada ya yang kayak monitoring harus belajar jam segini sampai jam segini ya? Enggak, paling ya diingetin aja, Kaisan mau jam berapa belajar gitu. Misalnya kan kalau misal hari pertama ujian mungkin kan mau relax dulu gitu. Jam berapa? Nanti jam 4. Oke, jam 4 ya sampai jam 6. Ya udah. Dan dia kalau dia baca ya dia fokus, dia bisa fokus, dia selesaikan. Sudah, habis itu ya dia misalnya mau santai dulu, menonton TV atau main game ya terserah gitu. Tapi yang penting
udah selesai gitu. Gitu. Berarti harus selesaikan tanggung jawabnya dulu ya Kaisan ya. Terus Bun ada pertanyaan berikutnya, kan yang seperti kita tahu sekarang nih Bun, anak-anak sekarang itu kan banyak terdistraksinya sama screen time ya Bun. Screen time-nya yang lebih panjang daripada anak-anak zaman dulu mungkin sebelum adanya teknologi. Itu kalau di Kaisan gimana Bun, Bunda? Iya, awal-awal memang waktu lebih ke ini sih, kesehatan mata ya. Ini kan matanya dia minus sudah tinggi kan, tapi memang memang faktor keturunan juga, faktor genetik juga ya. Tambah lagi screen time. Jadi sejak usia kelas 2 apa kelas 3 ya dia pakai ini, dan itu minusnya langsung tinggi. Waktu itu kan masa COVID. Belajarnya melalui PJJ gitu kan. Benar. Nah, jadi memang masa screen time-nya jadi makin tinggi. Nah, kesini memang beberapa saat ada akhirnya dibatasin gitu. Ada beberapa saat harus dibatasin gitu kan. Cuma akhirnya kesini ya udah, pokoknya asal bisa tugasnya, kewajibannya selesai ya. Kalau memang udah selesai ya udah gitu. Cuma lebih ke arah ini sih, kesehatan matanya gitu ya, karena minusnya kan sudah ini tinggi. Karena kalau dia sebenarnya bermain bermain gadget itu kadang-kadang permainannya itu bukan permainan yang kalau anak-anak sekarang kan yang yang Roblox gitu. Iya, Roblox itu pun kalau ada teman kan, kalau sendiri kan enggak ini. Terus dapat info kemarin Roblox ada gimana, dia udah enggak main lagi. Ada negatifnya ya. Terus Terus kayak Mobile Legends kayak gitu yang tinju-tinju gitu, itu dia nggak main gitu. Mainnya juga kayak yang lebih ke ya dalam tanda kutip mikir juga gitu kan. Permainan edukatif Iya, ya berarti Bun. gitu. Kayak ya permainan game, tapi game yang ada ada taktiknya, ada strateginya gitu loh. Bukan yang berantem gitu yang takutnya kan mengarah ke kekerasan. Itu dia nggak terlalu main gitu. Ya memang harus dibatasi, apalagi ke masa ini ya, ujian gitu kan. Nah, itu juga memang harus dibatasi gitu. Oke. Terus Bun, kalau boleh tahu nih Bun, rutinitas Kaisan dari pagi sampai tidur lagi itu apa-apa aja tuh Bun? Pagi bangun jam berapa, Dek? 5. Bangun jam 5 ya, bangun jam 5. Kadang-kadang dibangunin, kadang-kadang bangun sendiri, masih tetap dibangunin. Nah, pokoknya ya, standar lah sama kayak anak lain. Sholat subuh, bangun pagi jam 5, azan, sholat. Kalau agak cepat bisa sholat tahajud dulu gitu, tapi tidak selalu sih Bu. Kemudian habis sholat, mandi, makan jam 6:10 kita udah jalan, karena kan ngantar kakak dulu. Sekolahnya kan berbeda arah nih Bu. Jadi jam 6:10 sudah jalan. Nah, Kaisan habis itu nyampe ke sekolah tuh sekitar jam 7 kurang. Sekolah sampai sore. Sampai sore ya itu dia mungkin istirahat. Habis itu ya ada nap time-nya dulu ya Bun. Agak susah itu kalau tidur. Agak susah kalau tidur. Dia tidur paling di mobil kalau lagi macet. Nah, itu paling kalau tidur siang agak susah, jadi agak jarang. Jadi ya udah habis itu sampai di rumah mandi sore. Kalau pas musim ujian ya belajar biasanya. Dia belajar tidur paling jam 9 atau jam 10 paling lambat jam 10 ya. Seperti itu. Oke. Terus Bunda sejauh mana nih Bunda mendampingi Kaisan? Apakah Bunda itu termasuk tipe orang tua yang ingin selalu, maksudnya itu selalu standby, maksudnya di setiap kegiatan, atau Bunda percaya aja nih Kaisan pasti bisa kok mandiri gitu, tapi tetap Bunda diam-diam monitoring? Oh iya, ketika pertama kali Kaisan berangkat ke ikut kompetisi yang ke Jakarta itu yang OSA ya, nah itu juga sebenarnya bisa aja kalau mau ikut ya, tapi saya pilih nggak ikut karena kan saya rasa udah waktu itu sudah ditemani waktu itu pertama kali sama Bu Dian ya. Nah, waktu itu bertiga ya waktu itu ya Kaisan ya. Iya bertiga.
Maksudnya juga mengajarkan dia untuk belajar mandiri juga, walaupun masih kelas 3 ya. Tapi alhamdulillah waktu itu kan ada 2 guru, Bu Dian sama Pak Nando. Bukan, Pak siapa ya, lupa saya namanya. Ada 2 gitu kan, jadi dia sama Pak itu. Pertama kali. Iya. Pertama kali sama Pak siapa gitu ya, lupa Bubun waktu itu. Nah, jadi ya kalau mau diikutin ya bisa aja ke Jakarta gitu kan Bu ya, tapi enggak, alhamdulillah lancar, bisa laporannya dari guru-guru kan, tapi kan selalu komunikasi. Kami kesini Bu, hari ini kami kesini gitu. Nah jadi ya biar dia juga belajar mandiri, sampai pun berikutnya dia pergi ke Cina itu kan, keluarga kayak atuknya, omanya cepet khawatir juga gitu. Itu nggak apa-apa, itu nanti jauh loh gini ya. Terus baru pertama tahu dengan KPM itu kan, pihak yang panitia Indonesia dari tim KPM itu. Tapi dia meyakinkan kita yang karena nanti justru kalau orang tua ikut akan kedistraksi anaknya gitu. Kalau sama semuanya dengan tim guru pendamping di sana, nah insya Allah bisa lebih fokus gitu. Ya udah bismillah dicoba, nah alhamdulillah bisa lancar. Pokoknya kan kita memastikan segalanya aman. Mungkin juga kayak di waktu di Cina kan makanannya juga makanannya gitu. ya Bun. Ya udah diperhatikan sekali cocok. sama panitia, memang sudah dipilih nanti makanan yang halal dan sebagainya, keamanannya juga ya bismillah alhamdulillah lancar gitu. Alhamdulillah. Jadi nggak harus hadir tapi harus selalu ya ngintilin gitu iya, ya Bun. enggak. Karena ya memang benar sih nanti dia jadinya nggak fokus kan gitu. Biar dia juga belajar mandiri, yang penting kan ada guru pendamping, bukan sendirian aja gitu. Oke. Terus Bun, pernah nggak sih Kaisan ini menunjukkan kejenuhannya gitu ketika ingin berkompetisi? Di momen-momennya mungkin kadang-kadang Kaisan capek atau gimana? Ada gitu. kalau berturut-turut gitu, ada kalau berturut-turut. Itu gimana Bunda ngebujukinnya Bun? Itu ya saya balikin ke dia gitu. Kan dari awal Kaisan yang pengen kan ikut kompetisi ini, dan seperti yang saya bilang, dengan matematika ini memang dia menyenangi ya, dia suka dengan matematika. Jadi kalau ada kompetisi dengan jiwa kompetisinya tadi, nah jadi ya memang pilihan dia. Jadi setiap ada kompetisi kan, misalnya ada tawaran dari sekolah, "Bu ikut ini ya Kaisan gini." Saya balikin ke dia, "Kaisan mau nggak ikut ini? Nanti ini begini." Nah kadang-kadang mungkin capek, apalagi terutama waktu udah mau kelas 6 ya. Ada beberapa itu kan ikut di kelas 6. Jadi agak kejar-kejaran kan, udah ujian ulangan gitu, kayak ulangan dah sering. Terus harus nanti pembinaan, terus ini pemantapan materi. Pemantapan gitu-gitu. Jadi dia kan cukup lelah juga gitu kan. Nah, jadi ya nggak bisa saya bilang harus komitmen gitu. Kadang-kadang lelahnya mungkin pas belajar di kelasnya, matematikanya sih seneng-seneng aja, tapi pas kan ya nggak bisa, itu harus dilalui gitu ya, dibalikin aja ke dia. Dan dia orangnya yang penting kita di awal itu sudah jelas ya, istilahnya komitmen di awalnya itu jelas. Udah nanti deal-dealan ya Bun. kalau di akhir itu saya balikin aja gitu loh, kan kemarin kasihan yang mau, dan ini memang harus seperti ini. Ya oke lah kan gitu. Ya gitu. Asal dia sudah, artinya dia bisa memegang komitmen dengan apa yang dia ucapkan gitu. Nah jadi insya Allah sejauh ini sih aman-aman aja gitu. Ya lelah pasti ada, kadang-kadang jenuh, capek ya. Paling ya udah istirahat dulu sebentar, mau main atau apa. Refresh gitu ya Bun. Nanti balik lagi. Iya Bun. Oke. Terus Bun, selain jago di bidang matematika nih Bun, ada hal lain nggak dari Kaisan yang bikin Bunda itu merasa kagum gitu, takjub? Apa ya, Kaisan itu orangnya mungkin kalau bahasanya apa ya gitu ya,
punya dalam tanda apa ya, integritasnya cukup tinggi gitu ya. Jadi istilahnya ya kayak tadi gitu, kalau kita sudah deal di awal berkomitmen, dia akan pegang itu terus. Jadi sama dia itu ngomongnya ya artinya ya itu kan bagian dari integritas ya. Kalau dia sudah komitmen, dia akan lakukan. Dan kalau ada yang nggak cocok sama dia juga akan bilang gitu ya. Jadi kita bisa saling komunikatif terbuka, ya Bun. Saling komunikasi aja. Paling itu sih ya. Jadi memang sama sekali tidak ada paksaan ya Bun dari Bubun ataupun dari ayahnya Kaisan untuk Kaisan ikut ini, ikut itu, ikut ini. Nggak ada. Jadi kalau ya itu memang dari awal dia memang senang pure, memang pure menyenangi matematika. Ya kemudian ya kayak ditanya aja tadi, cita-citanya jadi apa? Jadi dosen matematika. Jadi memang sepertinya menyukai matematika. Satu lagi nih Bun, pertanyaannya. Kaisan ini kan masih anak-anak ya Bun. Bagaimana Bunda memastikan kalau Kaisan ini tetap tidak kehilangan masa kanak-kanaknya walaupun ada jadwal pembinaan yang intens, jadwal kompetisi yang seperti itu Bun? Ya, jadi setiap dia sudah misalnya ada kompetisi, udah selesai gitu ya, saya akan memberi reward apa yang dia suka. Apa yang dia suka tadi apa? Makan. Sederhana ya, sederhana. Jadi kayak Pak Hakim juga udah tahu tuh kalau Kaisan udah datang ke Jakarta langsung disiapin dimsum. Jadi bahagianya Kaisan tuh sederhana, makan aja. Masya Allah. Itu dia udah happy. Paling dia juga minta mau main game, ya boleh gitu. Dan itu juga main gamenya Kaisan nggak terlalu yang gitu. Ya, main gamenya itu yaitu bukan yang game yang ada kekerasan atau yang bagaimana. Gamenya gitu. pun selektif ya Bun. Ya istilahnya gamenya game yang juga berpikir gitu loh, yang dia ini. Dan kalau dibilang kayak kemana ini ternyata Roblox nggak bagus, ada ini unsur ini menerima ini. Ya Kaisannya. Iya, dan dia ingat gitu. Atau sekarang kan lagi dia kan sangat ini nih dengan mendukung boykot kan. Nah kalau dibilang ini ada hubungannya dengan ini boykot deh gini, dia nggak mau. Iya, Masya Allah keren banget ya Kaisan ya. Jadi Kaisan ini juga ya, maksudnya menerima kalau Bunda berikan nasihat. Soalnya kan kadang-kadang apalagi soal game ya Bun, agak susah nih kita ngasih taunya Bun. Iya. Ada yang tetap pengen main. Iya. Bahkan dia kalau kemarin pas di sekolah, pas jemput masih di lingkungan sekolah kan, dia masih di sekolah nggak boleh main gitu. Padahal udah di mobil. Udah di mobil. Nanti udah di luar sekolah baru dia. Ya itu karena dia pokoknya kalau kita sudah yaitu komitmen ya, dan itu kan integritas berarti. Integritasnya tinggi ya Bun. Insya Allah lah bisa terus seperti itu. Oke, tadi cita-citanya Kaisan mau jadi dosen matematika ya. Masya Allah sekali, itu luar biasa. Kaisan udah kepikiran dari sekarang mau jadi dosen matematika. Oke Bun, dan Kaisan, Masya Allah sungguh perbincangan yang luar biasa hari ini. Kita sudah dengar langsung dari Kaisan tentang kerja kerasnya, terus dari Bunda juga tentang cintanya yang tak terbatas. Oke. Teman-teman ingat bahwa prestasi itu butuh usaha dan support system yang keren. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berprestasi, dan keep inspiring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda dan Kaisan, luar biasa sekali. Terima kasih untuk kesempatannya berbagi cerita, semoga bisa menginspirasi. Tapi saya juga mau ucapin terima kasih. Sebenarnya Kaisan banyak berkompetisi ini karena juga support
yang besar dari pihak sekolah Al-Azhar yang selalu mendukung, terus memberikan ya dukungan, pembinaan, ya pokoknya full lah gitu. Jadi kerjasama ini bisa memberikan hasil yang optimal. Semoga prestasi Kaisan bisa terus berlanjut, nanti bisa dilanjutkan sama adik-adik penerusnya bisa terus berprestasi karena Amin, ya pihak Allah. sekolah ini sudah sangat suportif menurut saya, mendukung siswanya untuk terus berprestasi. Terima kasih Iya. banyak ya Bun. Kaisan semangat ya, tetap semangat ya, sampai semoga kesampaian tuh cita-citanya Kaisan mau jadi dosen matematika. Amin. Mohon doanya selalu ya Bu. Terus medalinya tuh makin banyak koleksinya, Amin. sampai SMA, sampai kuliah bahkan. Amin, amin, amin ya robbal alamin.